Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di tempat ini dan yang sedang menuju ke tempat ini. Semuanya diberikan kebahagiaan, keselamatan dan keberkahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Adung Iskandar yang pada hari ini melaksanakan acara halal bihalal, acara silaturahim. Dan acara ini tentu tidak semata-mata ada karena diawali dengan puasa dulu, puasa Ramadan. Semuanya merasa berat semula puasa, tapi setelah jalani merasa ringan. Bahkan kemarin begitu akhir Ramadan masih ada yang mau nambah, sehingga setahun saya ingin puasa gitu. Allah tidak memberatkan, Rasul tidak memberatkan. Kalau ingin puasa yang nilainya sama dengan 1 tahun, gampang. Tinggal puasa sebulan ditambah 6 hari bulan Syawal, nilainya sama dengan puasa 360 hari. Dan ada alasan biasanya, seur tuangan, seur uleman, itu biasa di mana-mana. Saya sendiri belum puasa nih untuk Syawal dan panjang waktunya, bisa 15 Syawal, bisa 20 Syawal. Cuman tidak bisa melaksanakan di 28 Syawal, habis waktunya gitu. Jadi bebas, silakan kepada semua yang hadir untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Dan memang saum ini sebetulnya merupakan kasih sayang Allah. Sengaja orang yang setiap hari terus saja makan dan makan gitu, bahkan dilarang oleh dokter aja tidak mau, makan terus gitu. Tapi dengan datangnya dalil dari Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya siap melaksanakan saum. Bahkan ada juga yang tidak boleh saum, ada. Tidak usah saum, bukan tidak boleh, tidak usah saum. Orang yang sedang musafir dari Jakarta ke sini musafir lah, boleh itu puasa, ngan wajib kodok. Atau yang sakit gitu ya, silakan aja, nggak apa-apa. Hanya nanti ada konsekuensinya gitu. Untuk saum itu kan bagi orang yang sudah ada yang sakit misalnya, dan sakit tidak sembuh lagi gitu. Atau kalau sudah betul-betul sakit, ya sudah tidak usah memaksakan diri gitu. Bayar dengan apa? Dengan pijah. Tapi kalau yang jagjang tidak boleh dengan pijah karena haram puasanya. Saya mah tidak akan puasa rek bayar pijah weh, tidak boleh gitu ya. Dan puasa itu indah ya. Indahnya menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan itu semua terdisiplin. Di rumah ada makanan yang halal, di rumah ada sesuatu yang boleh dilakukan, tapi karena disiplin semuanya meninggalkan kewajiban-kewajiban itu dan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisoim perhatani, bagi orang yang saum ada 2 kegembiraan.
Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang saum itu ada kegembiraan saat berbuka saum. Nah, kemarin pada waktu lebaran begitu takbir berkumandang diumumkan oleh pemerintah, semuanya sami'na wa ata'na langsung mengumandangkan takbir. Dan takbir yang dikumandangkan itu hakikatnya sebagai wujud syukur. Kita yang di dapur, yang di jalan, yang di pesawat, yang di mobil, yang dimanapun bersaut-sautan mengumandangkan takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi bertakbir semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan bila rumah dekat masjid itu 12 jam terus takbir. Sedang di tempat manapun hati kita ikut takbir, subhanallah. Di tempat tidur sambil mendengarkan yang takbir, kita ikut takbir walaupun tidak bersuara keras, suara hati yang lebih dikumandangkan. Dan yang kedua adalah ketika lebaran, yaitu ketika berbuka puasa. Dan indah sekali di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat-lipat. Kalau memberi makan kepada 10 orang ini, maka dia mendapatkan pahala sama dengan puasa 11 orang. Kalau kita memberikan makan kepada 100 orang, sama dengan dia mendapatkan pahala 101 orang. Bahkan kemarin saya lihat ada yang 26 hari dia setiap harinya 100 orang, berarti 2.600 yang dia berikan makanan untuk berbuka di saat itu, dan pahalanya luar biasa. Dan yang paling mengagetkan, bukan mengagetkan ya, yang paling dikejar oleh banyak orang adalah beribadah satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan. Ibu Hajah Ida usianya sudah 86 tahun. Kalau dikurangi 8 saudara, saya hitung nanya. Tuh kan, 70 aja gitu ya. Berarti 70 kali mengalami malam qadar. Bu Haji, Ibu Haji mengalami 70 kali malam qadar kari 1000 bulan. Sabar apa heula? Tuh kan saya ngitung nah. Saking banyak-banyaknya itu kemurahan Allah. Nah, kami yang belum sampai di usia katakan seperti Bu Hajah Ida, itu apakah umur kita sampai atau tidak? Wallahu alam. Makanya bersyukur semuanya kita bisa bertemu, silaturahim, bahkan istilah lainnya itu bahasanya halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi orang Arab nggak ngerti itu. Ketika saya bertemu di Indonesia mewujud kalimat halal bil halal, ma mana halal bihalal, ma andi, ma a'lam, ma tidak tahu saya apa itu. Kenapa? Karena itu bahasa Arab buatan Indonesia. Pada tahun 1948, pada waktu saat itu Pak Soekarno dengan kepemerintahannya agak riweuh gitu, maka perlu untuk menyatukan, menyamakan, dan di situ diadakan rekonsiliasi. Dan salah seorang kiai yang diminta untuk ngarang gitu, tapi jangan silaturahim. Silaturahim itu istilah agama, cari yang lain lah gitu. Kemudian keluarlah bahasa halalun bihalalin, atau bahasa lainnya halal bil halal. Siapa yang mencetuskan itu? Yaitu ulama besar kayak Haji Wahab Hasbullah, itu yang pertama kali mengucapkan halal bihalal di saat itu, dan ternyata jadi budaya di Indonesia. Di Malaysia juga belum tentu ada gitu. Yang ada istilah itu silaturahim. Nah, dengan silaturahim ini memang hadis-hadis silaturahim sangat banyak itu ya. Barang siapa yang bersilaturahim. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bergegaslah cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Wasari ila magfiratin, segera kalau punya dosa jangan dinanti-nanti. Misalnya kemarin ada yang begini, nantilah minta maafnya di bulan setelah puasa. Halal bihalal kan nanti ada ya. Nanti di situ saya mohon maaf. Ini terlalu mengada-ngada. Sebenarnya kalau berbuat salah itu saat itu salah, saat itu mohon maaf dan mohon ampun. Dan kata Allah, bergegaslah meminta ampunan, bergegaslah raih ampunan itu.
dianjurkan ilang magfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan disiapkan surga seluas langit dan bumi. Jadi Allah sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi siapa? Bagi orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin pernah dibahas dalam kajian lain itu, yang paling utama di waktu sahur, termasuk sahur setelah Ramadan, adalah memperbanyak istighfar ketika menjelang datangnya waktu subuh. Jadi begitu subuh, kan biasa kita masih tahajud sekarang. Halo, tahajud masih? Setelah tahajud katakan jam 3, setengah 4 kan waktu subuh. Sekarang jam berapa? Jam 4 katakan 40 gitu ya. Nah jam 4.30 itu fokus baca astagfirullahaladzim terus, karena dibandingkan antara baca Quran dengan istighfar, lebih utama membaca istighfar. Dan istighfar yang paling utama, setelah yang utama yang kedua adalah mendoakan, mengampuni, mohon ampun untuk diri sendiri dan mohon ampun untuk kedua orang tua. Lebih-lebih orang tuanya sudah tidak ada harapan. Orang tua itu di alam barzah itu tidak punya harapan apa-apa kecuali kiriman doa dari anak-anaknya itu. Jadi anak-anak yang saleh itu anak yang cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, dan sok ngadoakeun kepada kedua orang tuanya. Jadi sekali-kali memang anak kita ketika sholat itu diintip, bahasanya diintip, tahu kan? Apa diintip teh? Ditoong. Nah, eknaon ditoong, eknaong, gitunya. Nah, begitu sholat anak kita kemudian membaca astagfirullahaladzim atau robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu ya, bagi orang yang sudah wafat berada di alam barzah, itu si orang tua yang didoakan oleh anak-anak itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga yang lain itu iri katanya. Kenapa sudah ada kemuliaan lagi, ada kebanggaan, ada apa ini? Ternyata ada kiriman istighfar dari anaknya. Kalimatnya gampang. Ampuni dosa-dosaku dan ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, terus dan sayangilah mereka berdua sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Halo, kalau masih kecil minta apa dia apa? Anak kecil diminta ke orang tua bagaimana? Ya dikasih. Nah Allah itu ya, kita anaknya memohon kepada Allah supaya Allah sayang, cintanya kepada orang tua kita itu seperti dulu ketika minta itu terus dipenuhi dan dipenuhi dan dipenuhi. Cuman khawatirnya itu takut orang anak-anak lupa gitu. Hanya untuk sendiri saja istighfar itu. Nah sebaiknya diteruskan untuk kedua orang tuanya. Mengapa? Karena orang tualah yang membesarkan, orang tua yang mendewasakan, orang tua yang sampai memberikan segala sesuatu, itu orang tua lebih dahsyat. Bahkan sudah berkeluarga pun, Bu Haji Ida sudah berkeluarga, anak-anak kita bagaimana orang tua? Masih memperhatikan. Bisa kurang padahal sudah pada cukup untuk anak-anaknya, tapi masih ada perasaan mau pulang ya, ini bawa, mana Dadan, mau ke mana? Ke Serang kan ya? Ini bawa tim mah luar biasa. Itu namanya orang tua. Dan kalau dikasih orang tua apapun jangan ditolak. Walaupun kata kita apa mananya ini, jangan, karena kita sedang menggembirakan. Hakikatnya menggembirakan orang tua kita. Walaupun makanannya mungkin tidak seberapa aneh, tidak seberapa mewah, tapi yang harus dipikirkan dan dirasakan itu adalah bagaimana menyenangkan orang tua. Kata Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Awas, hati-hati ini. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali ke orang tua itu membentak, marah, melotot, walaupun membuat jengkel, tidak boleh itu anak bicara semau gue. Kalau nanti orang tua tersakiti hatinya, orang tua merasa sakit dengan kata-kata anaknya, maka di situ akan menjadi hal yang kurang lancarnya turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada anak-anak yang orang tuanya masih ada, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ibu, bapak yang masih ada itu
doanya sangat ijabah. Diijabahnya doa, taubahnya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Makanya Bu Haji Aida walaupun sedang tidur, anak-anaknya mau berangkat kemana, bilang dulu. Kenapa? Doa beliau itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam acara silaturahim yang sudah menjadi ajaran agama kita, yaitu menghubungkan tali kekeluargaan. Tadi dari cucu yang terbesar mengatakan jumlahnya geus poho deui sabaraha jumlahna kali itu ya. Di marahna wae poho deui wae tak gitu. Nah, ini untuk mengikatnya itu silaturahim. Nah, seperti sekarang bertemu, kadang-kadang di jalan ketemu tidak hafal, dikira ini bukan saudara, kita saudara. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin banyak rezekinya, panjang umurnya, fal yasil rahimah, maka lakukan silaturahim, lakukan aktivitas untuk menghubungkan satu sama lain di dalam kekeluargaan satu sama lain yang kita hadapi bersama-sama. Kemudian juga hadirin rahimakumullah, di dalam silaturahim itu bentuknya macam-macam. Sekarang kelihatannya sekarang ya ini dengan adanya gadget di rumah ini, coba kita perhatikan, kalau di rumah ada anak 3, suami istri 2, jadi berapa? Terus ngariung di kursi, kerjanya apa? Semua gacel gadget masing-masing, betul Bu? Yang gede di situ dengan dunianya, bagus. Yang satu dengan dunianya, sehingga rumah ini memang akrab dekat, cuman pikirannya yang satu ke sebelah mana, yang sebelah sana. Kenapa? Itu gara-gara teknologi. Tapi teknologi tidak boleh diperangi, tapi diayomi, dikelola, dibina supaya menjadi berpeluang untuk kemajuan kehidupan kita. Bahkan dengan adanya AI sekarang kan, ujian aja Pak Iman barudak itu tidak usah mikir sekarang mah. Saya kalau khutbah nih, ada khutbah nih, tidak usah mikir, tinggal ke AI aja. Tolong tuliskan apa nih materi ini keluar. Sehingga budak mahasiswa kurang mikir ente Bu Haji, mikir nanti pakai AI. Namun ujian teh sebutkan apa hakikat filsafat ilmu gitu ya, tinggal nulis aja di situ, langsung kirimkan kepada dosennya, dan jawabannya memang benar. Dan itulah kecerdasan buatan yang saat ini sedang terus memang perkembangan teknologi dan terus berkembang. Dan mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Kemudian di dalam hikmah silaturahim tadi, saling dekat, mendekatkan diri dengan hamba yang lainnya, dan yang kedua juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 langkah yang sangat dicintai oleh Allah. Ada 2 langkah yang sangat dicintai oleh Allah. 1 langkah orang yang akan bersilaturahmi dengan siapapun. Yang kedua, bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sehari semalam itu beraudensi, berkomunikasi dengan Allah 5 kali sehari semalam. Dan bacaan-bacaan itu tidak pernah mau diganti karena sudah paten. Seperti Al-Fatihah, nggak diganti sama yang lain. Dan Fatihah saja maknanya begitu mantap dalam itu. Dan kemarin ketika sholat malam itu kan, ketika sholat taraweh, berapa rakaat kemarin taraweh? Banyak ya, tak terhitung. Kalau begitu kemarin ya, ada yang 11, ada 8 dengan 3, ada yang 20, ada 20, macam-macam itu. Dan semuanya nggak usah diriweuhkan, bukan jalan tadi semuanya. Kenapa? Ya mereka punya dalil masing-masing. Saya kalau datang ke daerah yang 23 ya wajahna 23 gitu ya. Walaupun nolak juga sih. Ada ceramah di Masjid 23. Tar di sini 23. Di Ustaz gimana? Saya ada cara lain. Saya mandu 8 aja. Dengan yang 311 ya sudah, karena keyakinannya di situ. Yang paling riweuh itu pahalanya diinformasikan besar, tapi taraweh tak 1 kali pun dia lakukan. Pahala, ibadah, memberikan apapun itu ya, baca Quran itu.
Mungkin kemarin baca Quran ada yang terlewat, makanya di sini Bu Hajah Ati ya membuat grup tadarus itu bagus. Walaupun tadi baca nyeklis itu enak naon lah gitu. Saya mah teriweuh gitu ya. Anu mah nyeklis unggul kumaha ieu menang pahala, menang pahala. Pahala naon? Pahala nyeklis. Enggak apa-apa. Walaupun pada akhirnya kan dengan khatam Quran dengan segala macam ini merupakan hal yang baik. Dan memang Rasul mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca itu Quran. Baca itu Quran. Itu bertanya gitu. Kenapa dibaca? Dengan membacanya saja Al-Quran pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Tapi jangan dulu bangga kalau hanya membaca. Ada beberapa tahapan di dalam Quran itu. Pertama membaca, terus mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Insya Allah semua yang hadir termasuk ahli Quran, orang yang senang membaca Al-Quran dan senang melakukan amal-amal soleh, dan ini merupakan amalan yang terus diteruskan sehingga pada akhirnya kita ketika wafat dalam husnul khotimah. Kemudian juga yang tidak boleh lupa ini ya, kita sering membaca doa yang paling penting. Ada 4 hal yang harus dibiasakan setiap hari. Pernah mendengar bagus itu? Ada 4 hal yang harus dibiasakan setiap hari. 2 hal yang dapat Allah ridho, dan 2 hal yang membuat manusia butuh. Kalau ada 4 hal yang bila diamalkan, yang 2 Allah ridho, yang 2 kita butuh. Apa tuh yang Allah ridho? Kalau kita mengucapkan sesuatu Allah terido gitu. Mengucapkan naon? Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua mengucapkan apa? Mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Sampai ada seorang imam yang terus membaca istighfar oleh keluarganya ditegur. Ini istighfar terus, kamu sholat, kamu puasa, kamu infak, tapi kenapa istighfar terus? Kemudian si saudara itu menjawab, saya masih belum merasa cukup dengan sholat yang saya lakukan, masih merasa kurang, dengan infak yang saya serahkan masih belum merasa sempurna. Maka istighfar ingin menyempurnakan kekurangan. Makanya Rasul kalau beristighfar itu 1 hari 1 malam tidak kurang dari 100 kali. Diulang saudara, ngilung sendiri pada sholat paling tilu bari lompatan kadang-kala teu dibaca deh. Nah itu makanya istighfar itu kalimatnya indah dan memang sangat diridhoi, dicintai Allah. Yang kedua apa? Yang kedua yang butuh apa? Butuh dimasukkan ke surga dan dihilangkan dari neraka. Hidup itu harus diminta kepada Allah, ya Allah jauhkan siksa neraka, dekatkan, masukkan ke dalam surga. Doanya apa? Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah min syahwatika. Cuma umroh terus jadi apa tuhnya? Tiap tahun umroh terus jadi apa? Nah kalau umroh keluarga besar Pak Adum Iskandar akan umroh bagus itu. Karena untuk apa uang dikumpul-kumpul dipakai kita umroh. Nah di sini apa namanya yang memberikan cara gimana itu Bu Haji Ati sangat paham. Nah jadi memang itu dimanfaatkan. Jadi yang pertama minta dimasukkan ke surga, yang kedua dihindarkan dari neraka. Ada doa yang paling bagus setiap akhir sholat. Ada yang hafal untuk diminta dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Jadi hidup ini sebenarnya tidak menentu ini. Kita kumpul di sini sekarang, saya pribadi apakah betul ketika saya tadi memakai baju ini nanti yang buka saya sendiri? Wallahu a'lam. Istri kau baju teh di anggota ya gitu ya. Tapi nanti apakah saudara yang akan buka baju itu sendiri? Semua tidak tahu. Makanya hidup ini serba tidak menentu dan tidak tahu. Oleh karena itu selalu dengan silaturahim ini yang ada keleh sedikit saling memaafkan. Dan memaafkan itu menjadi mudah
Dan kata Rasul, bagus itu maaf memaafkan. Tetapi kalau utang mah belum bisa diselesaikan. Makanya ada yang meninggal dunia, yang ditanya oleh Rasul, apakah si orang ini punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Kalau punya saya tidak akan menyolatkan. Mengapa? Harus selesai dulu urusan utang piutang. Dan seperti saya ini hanya menyampaikan saja, ini semuanya orang yang tidak punya utang, bahkan yang ada itu ngutang-ngutangkeun ka batur gitu ya. Nah ini mungkin lebih populer lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga setelah kita masuk di alam barzah, ini bakal meninggal dunia ya. Ada doa yang bagus, minta meninggal itu yang husnul khotimah. Doa supaya minta husnul khotimah, apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma ja'alni bi husnil khotimah wa la taj'alni bi su'il khotimah. Ada lagi yang paling populer. Rabbana apri alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ih kang sepuh mah perlu teh. Nu ngoro mah daek lilakeneh maot perlu sepuh lain. Rabbana apri alaina sobro wa tawaffana muslimin. Kan banyak orang yang kurang sabar. Sedang bawa mobil pangus kurang sabar, hayang nyiap terus bertekuat gitu ya. Nah, maka salah satu doa yang paling mustajab itu Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah Pak Haji Darmawan ini sedang rekam, nanti untuk keluarga bisa dibaca ulang supaya lebih leluasa. Mungkin yang lupa jadi ingat, yang sudah ingat mudah-mudahan lupanya sih ada juga ya, tapi tidak terlalu lupa. Saya kira itu saja pengantar dan hikmah silaturahim. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahim ini menjadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu buahnya tadi panjang umur, banyak rezeki. Yang namanya banyak rezeki bukan sekedar jumlah uang di ATM bertambah saja, tetapi sehat itu rezeki, ketemu itu rezeki, senyum itu rezeki. Jadi rezeki itu beraneka ragam, tapi kebanyakannya di urang mah rezeki teh kudu uang wae gitu. Lamun teu uang teh rezekian gitu ya. Sebenarnya rezeki beraneka ragam itu peluang, kesempatan. Bagi saya berdiri itu rezeki, kesempatan untuk menyampaikan balighu anni walau ayat. Kebiasaan Ramadan mudah-mudahan diteruskan. Halo, namanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Konsisten itu walau akol. Kalau biasanya sholat setiap pada saat 2 rakaat terus, badannya 2 rakaat terus gitu ya. Asal jangan di waktu subuh. Kalau waktu subuh mah nggak ada pada subuh gitu ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada yang bertanya boleh, kalau ya tidak ada juga ada masalah gitu ya. Ini kan bukan ujian sana nama. Jadi semuanya jadi hidup dengan penuh bahagia. Jangan lupa hidup itu satu harus bahagia, dua harus selamat, dan ketiga harus masuk surga, dan keempatnya terhindar dari api neraka insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir jadi ahli surga, terhindar dari neraka, kehilapan dan kesalahan mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, dua pertanyaan Pak. Enggak. Jadi pertanyaan pertama memang sederhana. Pertama itu kalau kita untuk mendoakan tadi orang tua yang meninggal, untuk orang yang dimaksud orang tua itu mertua, orang tua jelas. Mertua kan bisa juga didoakan oleh mantunya. Itu pertama. Yang kedua itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan sebaiknya dilakukan di masjid. Tapi kalau yang punya kita, misalkan saya di rumah itu hanya berdua, isi saya itu kalau saya tinggal takut. Jadi saya alasannya begini. Jadi saya itu ceramah tarawihnya itu di rumah sebagian, di rumah di masjid. Kalau saya lagi dari masjid pertama itu. Jadi 3 pertanyaan. Yang ketiga pertanyaannya sholat subuh. Sholat subuh itu kan di masjid sebaiknya. Sama maksudnya sama.
Nilainya bagaimana, nilainya akan sama atau tidak kalau kita sholat subuh di rumah, istri kita ikut sholat subuh juga. Jadi berjamaah juga, hanya jumlahnya cuma 2 karena istrinya satu. Kalau istrinya banyak kan dari belakang. Tapi sampai ke rumah diciwitan saya ya. Nah itu dia pertanyaannya. Mohon maaf, terima kasih. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, kalau kita anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Yang orang tua itu kan orang tua kita, tapi kalau mantu kita orang tua juga. Oke. Masuk nggak? Jadi menantu juga itu adalah anak. Ya, berarti jangan sekali-kali menantu bukan anak, sakit hati itu. Halo, ada menantu dikatakan mana yang lain anak menantu, itu sakit hati itu. Jadi tetap anak gitu. Jadi anaknya nggak doakan, menantu lagi nggak doakan sama-sama. Itu sama-sama itu. Dua-duanya itu mendoakan orang tua yang sudah tidak ada. Dan double itu pahalanya. Double pahalanya. Kenapa? Karena dari menantu nggak doakan, dari anaknya nggak doakan, dan nanti juga silang. Si menantu ke sini ke situ, anaknya kan jadi semuanya saling mendoakan. Bahkan suka ada gini, orang tua saya belum didoakan sama situ. Ada gitu, Pak. Doakan anak orang tua saya, tuh sampai kayak gitu ya. Artinya di situ saling doa mendoakan. Padahal sebenarnya dengan mengatakan wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu sudah semuanya. Doa itu ngalir, tapi anak yang dikatakan tadi tetap khusus mendoakannya. Jadi tetap semuanya mendoakan. Terus yang kedua soal sholat tarawih ya. Sholat tarawih di rumah gitu kan. Dan memang sholat tarawih di mana-mana juga boleh dan bagus, silakan itu. Tapi harus ada imamnya gitu. Jangan istri di tukang tengah mamu ke suamina gitunya. Salahina di depan tidak niat jadi imam, jadi masing-masing. Kalau suami di rumah ini akan jadi imam, niatkan ketika sholat itu imaman lillahi ta'ala. Makmuman. Nah gitu kayak ibu juga diberitahu supaya di situ nyambung. Ketika bapaknya imam peda dihareup ngongkong kepeah gitu ya, kerana jadi imam cenah. Hari nyata tidak jadi imam, tidak jadi imam. Termasuk yang di belakang ya. Bila yang di belakang si makmum tidak meniat jadi makmum, tidak jadi makmum. Makanya di situ innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, terus yang selanjutnya tarawih di rumah dan di masjid ini sebenarnya itu sunat. Tapi untuk kaum laki-laki sholat wajib itu di masjid. Walaupun istri sendirian itu mah hanya alasan keungeun sieun, padahal orang mau ke masjid sebenarnya begitu. Sebab gini, suami ke masjid dengan ikhlas suaminya ke masjid, istri tidak ke masjid, istri mendapatkan pahala suami ke masjid. Bahkan kata istrinya begini. Kata istrinya begini, "Papa mau ke masjid teh, mau cenah." Ya tuh pakai mukena mamah itu teguran. Saya di rumah siapa Pak Iman? Nah, di rumah kan ibu-ibu gitu ya. Makanya di situ tetap itu selorohnya ya. Jadi tetap pahala itu dapat. Pokoknya kegiatan, dan memang Rasul juga pernah mengingatkan kepada laki-laki yang suka sholat di rumah. Kenapa? Karena kata Rasul, kalau saya ingin keliling nih mencari orang-orang yang tidak ke masjid dan ketemu, akan saya bakar rumahnya gitu. Tapi nggak jadi ngebakar, jangan diikuti itu hanya informasi bahasa. Akhirnya apa? Pentingkan masjid, karena di masjid itu akan terjadi komunikasi. Bahkan kalau biasa suka ke masjid, Pak Agus nih, ketika Pak Agus pulang ke mana, ke Lampung, tidak, Pak Agus ke Lampung nanti teman lagi nggak ada juga sebalik ke Lampung. Itu karena sudah dekatnya gitu. Di masjid itu luar biasa, dan setiap langkah ke masjid itu, Pak Iwan ya, setiap langkah ke masjid itu yang kanan dapat mengangkatkan kebaikan dan yang kiri dapat menggugurkan. Kalau istri ingin ikut ke masjid, bawa. Memang di dalam hadis yang pertama, istri itu sebaiknya di rumah, Pak. Tapi setelah saya baca itu dalam hadis, itu situasinya lain. Masih genting. Makanya istri tidak boleh keluar. Bahaya harita gitu. Nah, sekarang setelah ke sini ada hadis namanya ya, hadis yang selanjutnya, nggak apa-apa istri ke masjid, sholat di masjid. Tentu dengan segala segala keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau ke masjid itu betul-betul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tadi sholat subuh ya, sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Sholat sunat qobla subuh nih, sholat sunat itu dibandingkan dunia dan isinya di hadapan Allah masih bagusan sholat sunat sebelum subuh. Ulangi, sholat berjamaah subuh itu sama dengan sholat semalam suntuk pahalanya. Sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat baca yang ringan bacaannya itu adalah dibandingkan dunia dan isinya di hadapan Allah masih istimewa sholat sunat sebelum subuh. Tapi kadang-kala ku getol-getolna geus subuh geus sholat deui wae. Aya nu kitu tah. Kenaon sholat? Mangpeung daek. Nah mangpeung daek. Kudu make aturan saya itu. Tidak boleh mangpeung daek ya itu. Saya kira itu kan. Kajawab teh? Ya. Terjawab. Aya keneh. Nanti waktunya. Iya. Iya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada kekurangan kehilapan dari jawaban tersebut. Itu hanya sifatnya penguatan dalil-dalilnya nanti bisa dicari kemudian. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doanya? Doa. Oke. Maka kita berdoa kepada Allah. Dan ada yang mengatakan doa itu kalau diangkatkan tangan gitu ya, itu lebih cepat pahalanya 2 kali dikabulnya. Tapi ada juga nggak apa-apa tadi angkat oge gitu. Tapi bahasanya nggak apa-apa gitu. Tapi yang satu mah mengangkat tangan itu pahalanya diangkat dikabulkan cepat 2 kali. Makanya doanya jangan panjang-panjang supaya ngangkat tangan terlebih lami gitu. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.